dan efisien. Mengevaluasi keberhasilan strategi, memonitoring perkembangan baru, dan merumuskan penyesuaian yang diperlukan untuk mengevaluasi dan merevisi tugas A, B, C, atau D yang tadi sudah dijelaskan di atas sebelumnya. Nah, manajemen strategi Charles Weil Hill dan Garrett R. Jones dalam Sitting Judge itu membagi perencanaan strategi menjadi 5 langkah. Pertama, memilih misi dan tujuan korporasi yang utama, analisis lingkungan eksternal organisasi dengan mengidentifikasi kesempatan dan bagaimana perlakuannya ya opportunities and threat. Kemudian analisis lingkungan internal organisasi dengan mengidentifikasi strength dan weakness-nya, jadi kekuatan dan kelemahannya. Memilih strategi yang membangun kekuatan dan mengoreksi kelemahan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal dan melawan ancaman eksternal. Implementasi strategi. Oke. Tingkat strategi ya. Tingkatan strategi pertama ada strategi korporasi. Ini adalah merupakan organisasi yang tersusun atas kumpulan bisnis yang relatif tidak berkaitan satu sama lain. Strategi business units. Fokus strategi korporasi yaitu mengembangkan portofolio bisnis yang memberi keuntungan terbesar bagi perusahaan, baik secara finansial maupun non-finansial. Kemudian ada strategi kompetitif. Kompetitif strategi merupakan strategi di tingkat bisnis, SBU yang tadi, yang memiliki perhatian utama pada penciptaan keunggulan kompetitif produk atau jasa yang terus-menerus. Berikutnya adalah strategi fungsional. Fungsional strategik merupakan strategi di tingkat fungsional atau departemen yang memiliki perhatian pada efisien dan produktivitas penggunaan sumber daya industri. Selanjutnya, nah pilihan strategi kompetitif, ya ini yang sempat dari pertemuan awal hari ini ya dari pertemuan Pak Oding itu ada sempat menyebut tentang Porter. Nah ini dia model Porter generic strategi ya. Ini adalah salah satu model yang cukup populer ya di dalam dalam manajemen strategi gitu ya strategi. Ini Porter menyatakan bahwa ada dua strategi bisnis yang mendasar yaitu low case leadership dan differentiation. Ya, kedua strategi bisnis ini mempunyai variasi yaitu fokus. Low cash leadership adalah kemampuan untuk merancang, memproduksi, dan memasarkan suatu produk agar lebih efisien dibandingkan pesaing. Differentiation adalah kemampuan untuk memproduksi suatu dengan nilai yang unik dan superior melalui kualitas produk dan feature yang spesial atau lainnya pernah jual. Jadi ada perbedaan ya gitu. Ada hal yang membedakan saat produk yang kita buat dengan produk yang lainnya. Istilahnya seperti itu kurang lebih ya. Nah, di sini model Porter generic strategi ya bisa dilihat ini adalah basic competitive advantage. Jadi kelebihan dari dasar kompetitif ya. Lower case ini adalah perbedaan, ini broad scope, competitive scope, narrow scope. Ya, ini bisa dilihat ada empat sudut di sini low cost leadership, differentiation, cost focus, differentiation focus. Oke. Ya nanti akan dijelaskan mungkin oleh Prof. Bibin. Ya, ini adalah nah ini dia nih. Ini intinya dari yang di atas tadi ya. Kelemahan dari Porter generic strategi itu beberapa perusahaan kecil tidak dapat mencapai skala ekonomis sehingga tidak pernah berharap untuk mengikuti strategi cost leadership. Banyak perusahaan kecil hingga menengah memberikan layanan dan produk yang sama, tidak fokus dan terbagi-bagi. Nah, ini dia. Terkadang kalau kita melihat itu ya di pasaran gitu ya, banyak perusahaan kecil yang justru kayaknya tuh sama aja produk A dan produk B-nya meskipun yang perusahaannya berbeda gitu. Jadi sayang banget gitu padahal bisa kalau tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Dodi sebelumnya gitu ya. Kalau kita seharusnya selesai dari kuliah S3 kita itu tidak hanya sebagai penyuplai dari dan mencetak mahasiswa itu hanya sebagai orang-orang yang kerja di kantoran gitu kan sebagai pekerja, tapi kita bisa mengubah haluan ya di mana kita bisa mencetak generasi sekarang tuh yang gimana agar industri itu ikutin haluan kita dengan ide-ide kita gitu. Jangan kita yang selalu mengikuti industri industri kemana. Nah kurang lebih seperti itu sih sebenarnya di sini. Ya jadi jangan sampai seperti itu poinnya ini kelemahannya juga. Banyak perusahaan kecil, oh bentar, cost leadership bukan sustainable strategi, posisi perusahaan berdasarkan harga dan bukan biaya. Biaya rendah dan harga rendah adalah dua hal yang berbeda, ya. Differentiation berhubungan dengan produk, sedangkan cost leadership berhubungan dengan perusahaan. Model Porter lebih cocok bagi perusahaan besar yang memiliki kendali lebih terhadap lingkungan operasinya. Oleh karena itu, Cliff Bowman dan David Faulkner 1997 mengembangkan model strategi kompetitif yaitu strategi clock. Model ini merupakan pengembangan dari Porter generic strategi. Oke, kita lanjut.
Model strategi clock. Nah, ini yang tadi yang dikembangkan oleh Bowman ya dan temannya. Model strategi clock adalah pengembangan deporter generik yang tersusun atas perceived add value and price. Nah, kita cek. Oke, ini dia model strategi clock ya. High perceived add value and low price high. Ya, ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Ya, ini ada 8 ya, low price, low add value, lalu low hybrid ya, gabungan antara keduanya, differentiation, fokus diferensi. Kemudian strategi di sini destined for ultimate failure. Oke, selanjutnya. Nah, kombinasi strategi clock. Nah, ini pembahasannya. Arah nomor satu, low price atau low add value, wajar untuk segmen yang spesifik. Lalu arah nomor dua, low price, risiko perang harga dan margin rendah sehingga perlu menjadi cost leader. Arah nomor tiga, hybrid, biaya rendah, investasi kembali ke harga rendah dan diferensiasi. Arah nomor empat, diferensiasinya. Nah, ini tadi pembedaannya ya. Tanpa harga premium, perceived add value oleh pemakai menghasilkan market share. Dengan harga premium, perceived add value cukup menanggung harga premium. Arah nomor 5, fokus differentiation, perceived add value ke segmen tertentu menggaransi harga premium. Arah nomor 6, increase price atau standar, margin tinggi jika pesaing bukan value follow. Risiko kehilangan market share. Arah nomor 7, increase price atau low value, hanya mungkin dalam situasi monopoli. Arah ke-8, low value, ya, kemudian ini adalah kehilangan market pasar, standard price. Ya, itu dia. Selanjutnya, model matriks konsumen. Perencanaan strategi kompetitif pada dasarnya adalah bagaimana strategi dapat memenuhi kebutuhan konsumen lebih efektif dibandingkan pesaing lainnya. Model matriks konsumen merupakan salah satu alat yang cukup sederhana untuk menganalisis permasalahan dalam penentuan strategi kompetitif. Oke. Nah, ini dia model matriks konsumen. Ya, jadi agak berbeda dengan dua model sebelumnya, model Porter dan model Clock. Ya, model matriks konsumen seperti ini, tinggi, rendah, ringan, tinggi. Nah, ini penjelasannya di berikutnya. Oke, semua vertikal pada metrik konsumen menjadi ukuran variable perceived use value atau VUV yang berkaitan dengan tingkat kepuasan pembeli dalam membeli dan menggunakan barang atau jasa. Sumbu horizontal metrik konsumen adalah perceived price, ya PP. Nah, PP berhubungan dengan berbagai elemen harga yang dipertimbangkan konsumen dalam memperoleh sesuatu. PUV dan PP menggambarkan dua komponen value for money yang terfokus pada sudut pandang konsumen. Nah, itu yang tadi ya. Nah, selanjutnya ini model yang lain lagi yang sama masih matriks konsumen tapi dengan arah panahnya seperti ini, A-nya keluar ya di sini. Kita cek. Nah, dua pilihan strategi dasar yang sering digunakan perusahaan dalam bersaing adalah memotong harga dan menaikkan perceived use value. Kedua strategi berdasar ini ditunjukkan dalam gambar yang tadi ya, PUV tinggi rendah, PUV tinggi, rendah rendah, PV tinggi. Oke, kita cek. Nah, industri. Sekarang kita masuk ke industrinya, analisis industrinya. Industri itu adalah strategi dan tujuan perusahaan dipengaruhi oleh daya saing. Industri di mana mereka memilih untuk menjalani bisnis dan posisi sektor industri tersebut. Ya, intensitas persaingan dalam suatu industri atau perusahaan berakar pada struktur ekonomi yang mendasari dan berjalan di luar perilaku di perilaku pesaing-pesaing yang ada. Oke. Nah, 5 sektor memengaruhi manajemen strategi. Jadi ada beberapa yang memengaruhinya. Pertama adalah sektor pelanggan atau pembeli. Ya, perencanaan strategi yang efektif menaruh perhatian pada jenis konsumen serta kebutuhan dari konsumen. Ini dasar sekali ketika kita kita berbicara soal industri, pasti kita akan melihat target pasarnya siapa, ya, target pembelinya siapa, penikmatnya siapa gitu kan. Ini salah satu hal yang menjadi landasan dasar kita sebelum membuat sebuah manajemen strategi gitu ya di sini. Nah, selanjutnya pertama identitas pembeli. Nah, ini penting ya, jadi harus tahu siapa. Kedua faktor demografisnya ya, ini berkaitan dengan peran ekonomi dari pemasaran ya. Jadi ini kita melihat seperti apa di daerah demografis ini bicara soal faktor dari siapa gitu ya. Contohnya di kayak kebutuhan pokok dan pemasaran barang dan jasanya. Lalu faktor geografinya ya, jadi dilihat lagi di mana salah satunya gitu kan. Contohnya ya kalau kita bicara soal lembaga pendidikan gitu ya. Ini jelas ya, kalau kita contohnya, Unindra gitu ya, Prof, izin gitu. Jadi kalau Unindra ini kan memang target pasarannya itu adalah, para mahasiswa ya yang, memiliki keterbatasan untuk masalah biaya pendidikan atau perkuliahan gitu ya. Jadi memang Unindra ini target pasarnya tuh,
ke bawah, menengah ke bawah gitu ya, kalau bisa gitu ya, kalau sepemahaman saya karena, eee, untuk masalah biaya cukup terjangkau gitu dan saya juga sudah beberapa kali untuk mencoba bertanya kepada beberapa kampus yang biaya kampus SPP reguler pagi gitu ya, ternyata Unra masih cukup yang termurah di Jakarta gitu ya. Nah, ini juga terlihat dari, ini pasti juga sudah memikirkan ini. Jadi intinya, sudah identik dengan Unindra itu adalah biasanya lebih murah dibandingkan, kampus-kampus yang ada di sekitaran Jakarta. Jadi ini menentukan juga gitu dan pastinya sudah diperhitungkan juga oleh manajemen strateginya gitu ya. Ya, selalu sektor pemasok atau suppliernya. Nah, jadi meningkatkan harga dan mengurangi mutu produk yang dijual adalah cara potensial yang dapat dilakukan oleh pemasok untuk mendapatkan kekuatan terhadap perusahaan yang bersaing dalam satu industri. Nah, ini juga sama ya, tapi kalau misal kita kaitkan ke dalam lembaga pendidikan gitu ya, ini pasti ada yang samanya gitu ya. Dalam artian sih, ini pasti berkaitan dengan kualitas dari pelayanannya gitu ya mungkin ya. Selanjutnya, sektor persaingan antar perusahaan, rivalry among existing firm. Perebutan pangsa pasar atau pembeli merupakan suatu kegiatan bahkan suatu tujuan dari organisasi. Ya jadi persaingan ini harus dikuasai juga gitu ya. Kita harus tahu ya contohnya kalau misalnya saya berkaitkan dengan lembaga pendidikan gitu ya, kayak sekarang gitu kan, Unindra sedang mulai BIPA gitu. Nah itu jadi, perbandingannya adalah BIPA UI, BIPA UNJ, BIPA Atmajaya gitu ya, BIPA Trisakti yang ada di sekitar Jakarta. Itu ya perbandingan harga juga menjadi hal yang, diperhitungkan gitu, apalagi Unindra yang notabene-nya sudah terkenal, murah gitu ya. Jadi ya pasti harganya harus bisa berkompetisi, sehingga penting banget untuk memperhitungkan hal seperti ini gitu, salah satunya ya. Selanjutnya sektor pendatang baru. Nah, apalagi ya, ya kalau kita bicara dengan pendidikan gitu ya, BIPA Unira itu termasuk baru gitu. Jadi di sini, sebagai produsen baru ya, new entrants dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang telah ada. Pastinya gitu ya, hal ini karena dengan adanya masukan perusahaan baru maka akan menambah atau menghasilkan kapasitas produk tambahan lebih banyak. Jadi, ini adalah hal yang biasa sebenarnya. Jadi ketika kita bicara soal manajemen pendidikan, manajemen strategi gitu ya, lembaga apapun gitu ya, organisasi seperti apapun gitu ya, pasti, memikirkan hal seperti ini. Kita tidak bisa, tutup mata masalah ini ya, kampus, meskipun di bidang pendidikan tapi kita, jualan juga dalam artian jualan jasa gitu, jasa kemudian fasilitas dan semuanya itu harus diperhitungkan. Jadi tidak ada yang namanya benar-benar, ya mendidik dengan mendidik gitu ya, tapi pasti ada perhitungan pendapatan, kemudian pengeluaran, biaya operasional dan semuanya itu harus ada, yang diperhitungkan. Ya kan tidak bohong juga, kita pun sebagai dosen selama kemarin, dalam kondisi, Covid gitu ya, force major itu kita jatuhnya berasa kayak ada dana yang kita, apa ya jatuhnya ya, ada hal yang kayak kurang lah gitu, ada yang dikurangi gitu kan, karena kita berasa juga karena banyak mahasiswa yang akhirnya tidak bisa bayar gitu. Nah itu kan harus diperhitungkan semua gitu dan sehingga ini cukup penting juga, dalam pembuatan, dari manajemen strategi sendiri gitu. Kita lanjut. Sektor produk pengganti. Perkembangan ilmu teknologi makin dewasa ini makin banyak produk yang peranannya dan manfaatnya dapat diganti. Contoh, gula dapat diganti dengan pemanis sintetis. Ya, secara umum ancaman produk pengganti adalah besar apalagi harga produk pengganti tersebut lebih rendah atau mutu serta ini. Nah, oke, ini juga sama ya. Yang biasanya mungkin buku kalau kita media ajar gitu, media ajar biasanya sekarang cetak, ya dulu cetak, sekarang kayaknya udah digital juga ada gitu kan. Ini yang lebih terasa banget gitu kan, salah satunya gitu. Jadi mungkin bisa bisa kita bahas di sini gitu ya. Mohon maaf ada anduk tadi. Ya, emang bentuk persaingan, persaingan merek. Persaingan merek adalah produk-produk atau jasa yang bersaing secara langsung menawarkan hal yang sama, misalnya teh botol sosro dan Fresti. Ya ini merek ya. Persaingan industri adalah persaingan dalam satu industri tidak hanya satu produk saja. Misal teh botol sosro industrinya tidak hanya industri teh dalam botol tapi juga industri minuman. Karena itu persaingannya adalah Coca-Cola, Aqua dan lain-lainnya. Oke, persaingan bentuk ya. Jadi persaingan bentuk produk sama persaingan generik, persaingan umum pada semua industri ya. Oke, selanjutnya teknik analisis persaingan. Definisikan pasar sasarannya. Jadi mendefinisikan pasar sasarannya akan memudahkan perusahaan untuk mengetahui produk atau jasa mana saja yang memiliki sasaran yang sama. Identifikasi pesaing langsung. Pesaing langsung adalah perusahaan yang memberikan produk ataupun jasa yang relatif
Serupa dengan target market yang kurang lebih sama ya. Jadi dengan mengidentifikasi pesaing langsung akan membantu untuk melihat peta persaingan posisi perusahaan dibandingkan pesaing dan apa yang harus dilakukan untuk memenangkan persaingan tersebut. Oke. Lalu ketahui kondisi persaingan. Ya, peta persaingan bisa dilihat dengan menggunakan framework Porter Five Force yang tadi sempat dibahas di atas sebelumnya. Dari situ bisa dilihat daya tarik persaingan apakah sudah ketat maupun ataupun belum. Lalu penilaian keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan utama yang dimiliki oleh perusahaan yang diyakini sebagai modal untuk memenangkan persaingan. Ya, jadi ini dia kembali kita bahas lagi tentang tadi quarter five force ya, itu ada apa saja gitu ya. Untuk melihat daya tarik persaingan, jadi pertama persaingan dalam industri. Persaingan dalam industri meliputi banyak persaingan langsung dalam bisnis yang dijalankan. Banyak persaingan ini persaingan di sini dibandingkan dengan faktor kebutuhan masyarakat akan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Jika supply sudah terlalu banyak dan melebihi demand yang ada, maka kondisi persaingan sudah sangat ketat. Nah, itu jadi kita bisa lihat ya apakah sudah banyak yang menawarkan hal sama gitu kan lalu jika sudah melebihi dari permintaan maka kondisi persaingan sudah sangat ketat gitu ya. Selanjutnya, kekuatan tawar-menawar pelaku bisnis yang baru, new entrants. Kekuatan tawar-menawar pelaku bisnis yang baru terkait dengan apakah memasuki industri tersebut gampang atau tidak. Apakah ada hambatan yang besar, barrier to entry. Ya, misalnya dari sisi investasi, teknologi, orang pengetahuan, dan lain-lainnya. Jika hambatan masuknya kecil, kemungkinan pemain baru akan masuk juga sangat besar. Artinya, setiap saat dalam situasi suatu industri akan terjadi persaingan yang sangat ketat. Nah, ini juga harus diperhatikan ya sebagai pelaku bisnis yang baru di bidang tersebut gitu ya. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Di sini adalah bagaimana pembeli mendapatkan informasi dan penawaran yang beragam dari berbagai produsen. Dengan tawaran yang begitu banyak di pasar, pembeli memang akan mempunyai kekuatan tawar-menawar yang lebih besar karena punya cukup banyak pilihan. Dan berikutnya, kekuatan tawaran pemasok, yaitu pemasok adalah perusahaan yang memberikan bahan-bahan orang, teknologi, dan yang menjadi bahan produksi pemasok kan memiliki kekuatan besar jika sesuatu ini pasok merupakan hal penting dan tidak banyak perusahaan yang menyediakannya. Nah, ini kelebihan ya, kelebihan kalau kita punya pemasok yang hanya ke kita saja gitu ya. Satu dan selanjutnya adalah kekuatan tawar produk pengganti. Produk pengganti adalah produk lain di luar produk sejenis yang mempunyai fungsi hampir sama dengan produk atau jasa perusahaan yang bisa saling menggantikan gitu. Selanjutnya, oke, ya itu saja. Terima kasih. eh Inilah dia poin-poin yang bisa saya sampaikan di mana di mana konsep strategi kompetitif ini bisa dimanfaatkan oleh sebuah lembaga gitu kan, sebuah lembaga yang ingin mendirikan atau membuat program baru atau sebuah lembaga baru gitu kan, itu harus mementingkan dan harus melihat dari segi industri dan persaingannya. Bohong bohong sekali gitu ya kalau seandainya kita bilang tidak mementingkan itu, tapi itu yang terjadi di lapangan. Apalagi untuk apa namanya dengan sebuah lembaga yang serupa gitu. Contohnya mungkin kalau kita bisa itu ya di kampus Unindra gitu ya, yang paling dekat tetangga dekat itu adalah UHAMKA gitu kan, di mana sama-sama memiliki program studi unggulannya adalah pendidikan. Nah, gimana gitu kan secara dekat gitu kan. Nah, apa yang membedakannya gitu kan? Ada pembedaannya kalau UHAMKA itu lebih ke Muhammadiyahnya gitu kan. Kalau di Unindra itu PGRI-nya. Nah, itu sudah ada diferensiasinya gitu kan. Nah, tinggal kembali lagi gitu kan ya ke pasar gitu kan. Si konsumennya atau mahasiswanya itu tinggal pilih gitu, lebih lebih mau mengambil kuliah di mana gitu. Ini kan semakin banyak pilihannya dan dari segi harga pun ya masih jauh murah Unindra. Tapi kan apakah semua mahasiswa larinya ke Unindra? Enggak juga karena setiap mahasiswa punya kebutuhannya masing-masing. Nah, ini tadi kekuatan tawar dari pembeli ya kan. Nah, kekuatan tawar-menawar pembeli juga bisa dilihat di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi, penting sekali dalam sebuah manajemen pendidikan ya, terutama manajemen strategi ya untuk dan pengembangan organisasi untuk mempelajari konsep-konsep strategi kompetitif ini menggunakan analisis industri dan persaingan. Kurang lebih itulah presentasi yang dapat saya paparkan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Eh, saya stop share. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin Prof. Bibin ada yang ingin menambahkan dulu sebelum ke sesi pertanyaan. Terima kasih. Masih di mute, Prof.
Ya, selamat Pak Randi sudah menyampaikan tentang konsep competitive strategy dalam perusahaan ya, perusahaan. Tapi kita juga sebetulnya perusahaan, tapi jasa layanan jasa Ya, pendidikan itu. Yang pertama yang harus difahami bahwa memang di dalam konsep uh, competitive strategy ini kita diberikan beberapa satu model yang bagaimana yang bisa memberikan satu keuntungan ya keuntungan tapi dengan menggunakan biaya yang rendah gitu. Maksudnya keuntungan itu di situ bukan hanya keuntungan dalam hal financial ya finansial, tapi juga keuntungan dalam bentuk mutu atau kualitas daripada produk itu sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa sebetulnya menurut Pak Randi tadi ada satu tingkatan strategi. Tingkatan strategi itu meliputi strategi fungsional dan strategi kompetitif. Ya, kalau strategi kompetitif atau kompetitif strategi itu merupakan strategi di tingkat bisnis, ya, tingkat bisnis. Sementara strategi fungsional itu di dalam satu organisasi itu sendiri. Nah, harus dipahami bahwa ada beberapa model tadi yang dikemukakan, di antaranya adalah model Porter Generic Strategy. Porter Generic Strategy ini di situ ada satu, coba ditayangkan lagi Pak tentang itu, karena ini harus difahami betul ya, difahami betul ya, mengenai izin Prof. Model Porter ini. Yang tadi gambar apa tuh? Ya ini Prof. Ini panah saya bisa kelihatan nggak? Nggak bisa ya? Panah saya bisa kelihatan nggak? Oke, saya ini Prof. Saya kasih ke Profesor ininya ya, maaf. Nah, silakan Prof. Bisa digerakkan oleh Prof sekarang. Ini bisa? Ini bergerak nggak? Bergerak nggak ya? Coba gini aja. Di sini ada model Porter Generic Strategy ini. Di bagian kiri itu ada broad scope. Ya, broad scope itu scope yang memang luas. Ya. Ada yang narrow scope. Narrow scope itu scope yang sempit, yang lebih sempit. Jadi itu ada misalkan broad scope itu untuk yang sangat berkaitan dengan komponen-komponen yang lebih besar, lebih luas, sementara yang narrow itu yang kecil, yang lebih sedikit. Nah, di tengah-tengah itu ada disebut competitive scope. Competitive scope itu, jadi kita mau ambil yang besar itu, ya perusahaan-perusahaan besar ya, yang broad scope atau yang kecil. Nah, kompetitif itu ada di tengah-tengah. Nah, kemudian di bagian atas itu ada lower cost. Itu cost yang memang biaya rendah sekali, ya, lower itu sangat rendah. Lower cost itu di situ di bagian dalam gambar itu ada yang disebut dengan cost leadership. Cost leadership yang tadi disampaikan oleh Porter itu sendiri. Jadi Porter itu mengumpulkan dua hal, yaitu dalam konsep kompetitif strategi itu, yaitu cost leadership, ya, menampilkan suatu hasil yang bagus dengan biaya yang efisien. Sementara yang kedua, differentiation. Differentiation itu ada diferensiasi. Diferensiasi itu ada keunikan, berbeda dengan yang lain gitu. Jadi kalau tadi dikatakan Pak Randi, Unindra punya keunikan beda dengan UHAMKA gitu ya. Beda dengan yang lain, nah, keunikannya apa gitu. Jadi bisa ditempuh dengan dua hal tadi. Ya, yang satu cost leadership dengan biaya menekan dengan biaya rendah, tapi dengan itu yang lebih luas. Ada perguruan tinggi yang seperti ini ya. Mungkin Anda pernah Pamulang ya. Pamulang itu tidak terlalu mahal gitu ya. Mahal, betul Pak. Tapi Benar, itu jumlah mahasiswanya sampai puluhan ribu itu ya. benar. 80 ribuan. Tapi yang paling penting lagi di situ coba untuk kompetitif strategi ini kita hasilkan tentang diferensiasi berbeda dengan yang lainnya. Ya, berbeda dengan lainnya. Kalau di Bandung ada Universitas Pasundan, ada namanya eh, apa mata kuliah nilai kesundaan gitu ya. Ada jadi Ah, keunikan daripada itu. Ya kemudian Unindra apa? Unindra keunikannya itu.
Itu Prof ada, karena kami di bawah PGRI itu ada mata kuliah SPJD PGRI, Sejarah Perjuangan Jati Diri PGRI, Prof. Nah, ini satu diferensiasi, diferensiasi Betul. berbeda dengan perguruan tinggi yang lain ya. Nah, kemudian yang di bawah yang narrow ini ada yang perhatiannya pada cost fokus ya, cost fokus, ada juga pada differentiation fokus. Jadi mau yang mana? Pada biaya fokus pada biaya rendah ya, atau sorry, fokus pada biaya atau pada diferensiasi. Jadi ini yang bisa dilakukan dengan narrow scope itu. Kemudian yang ke gambar berikutnya, saya ingin menerangkan gambar saja tadi karena Anda minta saya Betul. menjelaskan gambar itu. Iya, Prof. Ya, Saya juga gambar kurang selanjutnya. kurang Gambar begitu selanjutnya. memahami Prof yang ini. Oke, gambar Nah, selanjutnya. ini yang model strategi Nah, clock. ini kan ada high, ada low ya. Ada ini jadi persep itu persepsi added value ya, added value. Jadi yang di tengah-tengah ini. Kemudian di sini ada low ya, low. Ini saya tidak bisa menunjukkan nih. Low di bawah lagi, di Nah, bawah ini lagi, di ya. bawah lagi. Low Oh, ini ini Prof. ya itu. Di situ ada low, ada price, ada high ya, ada high ya itu ya. Sementara di sebelah kiri ada Sebentar. high, ada low, ada perceived added Add value. value. Ya, added value. Jadi nilai tambah ya, nilai tambah di situ. Sedangkan di sini di bawahnya ada harga ya, price ya. Oke. Hmm. Okay? Nah, nomor satu itu low price ya, low price atau low added value. Jadi kalau misalnya biayanya rendah, maka added value-nya juga rendah gitu ya, kan. Jadi, kemudian yang kedua itu low, kemudian hybrid tadi percampuran antara low dengan high ya, dengan diferensiasi saya kira, dengan diferensiasi ya. Karena di sini ini tiga ini di antara 2 dan 4. Jadi hybrid itu antara diferensiasi dengan low cost Oh. ya, low cost itu ya. Kemudian yang nomor 5 fokus pada diferensiasi, dan nomor 6 ini high ini. Ini kosong kan di situ? Iya benar Prof. Saya. Ini high ini, high ya, high. Oh, ini high. Ini di sini high. Kemudian yang ke nomor 7 strategic destination for ultimate failure ya. Jadi strategi destination itu for ultimate failure itu apa? Kegagalan. Strategi untuk kegagalan ya, Iya, untuk ultimate kegagalan. kegagalan akhir ya. Ya, kemudian ini jadi sebetulnya ini gambar ini adalah model strategi clock yang memang juga model ini dikembangkan juga oleh siapa? Oleh Porter ya, Iya, Porter. Bowman, Bowman, Bentar, oleh Cliff Bowman dan Bowman, Faulkner. Bowman, Bowman ya, Ya, Bowman. Oke. Nah, di dalam coba dibaca di bawahnya, Pak. Nah, nah ini penjelasannya. Arah nomor satu, low price, low added value. Wajar untuk segmen yang spesifik. Jadi ini karena untuk segmennya yang spesifik, yang khusus, yang memang apa namanya, untuk segmen pasar itu yang memang dikhususkan gitu. Kemudian arah nomor dua, low price, risiko perang harga dan margin rendah sehingga perlu menjadi cost leader. Kemudian arah nomor tiga, hybrid, biaya rendah, investasi kembali ke harga rendah, dan diferensiasi. Nah tadi, hmm. jadi yang nomor tiga itu adalah hybrid itu biaya rendah, Dan investasi kembali ke diferensiasi. harga rendah, dan diferensiasi. Jadi ada satu keunikan daripada produk itu. Arah nomor empat itu differentiation, ya diferensiasi. Ya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang nomor lima ya, nomor lima itu apa nomor lima itu? Ini Prof tadi Prof. Nomor 5, difokus ke diferensiasi. Coba balik lagi ke bawah. Nomor 5 itu tanpa harga premium. Iya. Persib, Persib, Oh, ini Prof. Iya, begitu. yang ini yang 5 yang ini Prof. Fokus diferensiasi. Maaf. Hmm? Yang ini Prof. Nomor 5. Ini apa itu yang dengan harga premium itu?
In ini sepertinya masih bagian dari nomor 4, Prof. Enggak, Hmm. tanpa harga premium dengan harga premium. Untuk membedakan mungkin, Prof, enggak? Oke, oke, oke. Arah nomor 5, fokus differentiation, Perceive eh value. perceive add value ke segmen tertentu menggaransi harga premium. Jadi ini sebetulnya yang nomor 5 itu untuk mengatasi persoalan yang tanpa harga dengan harga premium, yang tanpa harga dengan harga premium. Jadi fokus kepada diferensiasi. Kemudian arah nomor 6, increase, meningkatkan price ya, harga atau standar. Nah ini margin tinggi Tinggi. jika pesaing bukan value follow, Ya, risiko kehilangan market share. Ya. Ini Anda tuh menerjemahkan dari bahasa Inggris ya. sepertinya, Prof, iya. Makanya saya agak agak bingung market share. Arah nomor 7, increase meningkatkan harga, low value Menuruni ya. value. Ya, tapi value-nya nilainya rendah, Iya, hanya rendah. mungkin dalam situasi yang monopoli. Dan yang nomor 8, arah nomor 8, low value, standar price, kita kehilangan market share ya, kehilangan market. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah beberapa model strategi kompetitif sebetulnya itu kalau memang diterapkan perusahaan ke bidang pendidikan memang agak rancu ya, rada rancu. Karena memang tidak bisa disamakan antara produk yang memang diproses di dalam satu pabrik atau industri dengan produk yang memang dihasilkan dari layanan jasa pendidikan. Tapi biarlah itu salah satu contoh saja karena memang di dalam tugasnya itu dikaitkan dengan perusahaan, dikaitkan dengan bagaimana di perusahaan seperti begitu dan bagaimana di lingkungan pendidikan. Namun yang bisa kita simpulkan bahwa di dalam pendidikan itu ada yang tadi low cost leadership ya. Jadi kita menggunakan layanan jasa tapi dengan menekan harga yang lebih efisien dan yang kedua melakukan suatu keunikan supaya bisa bersaing dengan yang lain. Saya kira itu dua hal yang memang penting dari Porter tadi yang untuk kita bisa terapkan di dalam bidang pendidikan. Silakan, ada yang mau bertanya Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. atau pusing? Clear. Ya. Mungkin karena ini kali ya, Prof, ya. Mungkin Pusing, Prof, nggak ngerti. karena kami di sini kan hanya sekadar dosen gitu ya. Dalam artian di antara kami semua ini tidak ada yang memangku sebuah jabatan di kampus sehingga belum pernah terbayangkan kalau seandainya memang ini penting gitu dalam arti ketika belajar di manajemen pendidikan ini ternyata ya ini juga hal baru buat kami semua. Oh, berarti kalau seandainya kami memiliki kesempatan untuk memangku sebuah jabatan, untuk membuat sebuah kebijakan gitu ya, ternyata ini bagian dari hal yang bermanfaat gitu. Jadi mungkin belum ada bayangan karena belum dari kami ini belum ada yang sampai di sana gitu. Mungkin ada pengalaman gitu ya, mungkin ada beberapa pengalaman di luar sana kayak Pak Lutfi dan Pak Ardiansyah pasti punya pengalaman karena di luar sana memiliki, jabatan sendiri, punya sekolah ya Pak Ardiansyah dan Pak Lutfi kalau tidak salah, Prof. Jadi mungkin ada bayangan nih kalau untuk Pak Lutfi dan Pak Ardiansyah. Silakan Pak Lutfi, Pak Ardiansyah. Jangan ditanyakan atau mungkin berikan tambahan respons. Ya karena Saya, beliau saya, saya ingin begini ya. Tadi pada strategi low cost itu memang kita kan harus menggunakan dana itu secara efisien, tapi produk bagus ya gitu. ya, Tapi itu yang memang tadi menurut Pak Randi itu memang harus dimiliki oleh seorang leader ya, leader. Jadi kepemimpinan sulit menerjemahkan low cost leadership gitu. Kepemimpinan low cost itu gimana gitu ya, low cost leadership. Tapi maksudnya di sini adalah kepemimpinan seorang pemimpin yang bisa menggunakan dana secara efisien untuk bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas, kira-kira begitu. benar, Prof. Kemudian yang kedua, bahwa sebuah organisasi lembaga pendidikan harus punya keunikan untuk bisa bersaing. Jadi katanya untuk bisa bersaing itu baik secara fungsional maupun struktural
harus ada dua ini strategi tadi menurut Porter ya, menurut Porter itu ya, menurut Porter itu. Jadi yang pertama itu yang coastal leadership, kemudian yang kedua diferensiasi. Nah, saya ingin tahu sebetulnya di perguruan tinggi Anda yang biasa atau di lembaga pendidikan Anda, apa yang menjadi keunikan lembaga pendidikan Anda gitu. Saya ingin tahu seperti apa. Misalkan Pak Ardiansyah kepala sekolah di mana atau Ya, dosen di mana? dosen Hah? silakan Pak. di sekolah, Prof, yayasan. Nah, di sekolah di yayasan. Iya. Apa yang jadi keunikan atau yang bisa membedakan antara lembaga pendidikan Pak Ardiansyah yang di tempat Pak Ardiansyah dengan lembaga pendidikan yang lain yang dekat dengan Anda? Ya, terima kasih, Prof. Kalau kami bergerak di SMK, Prof. Kebetulan SMK umum, jurusannya TKJ sama multimedia, kebetulan berhubungan dengan komputer. Nah, akan tetapi pada sisi-sisi yang lain yang membedakan sekolah kami dengan sekolah yang lain itu dari segi yang pertama segi keagamaannya, Prof. Jadi kami menanamkan kepada peserta didik untuk memperdalam ilmu agamanya, terutama ya, dalam 1 minggu itu ada kami terapkan one day one ayat, Prof. Jadi 1 hari itu wajib menyetor 1 ayat. Nah, dan juga banyak sih yang lain-lainnya program-program yang memang tentunya kami laksanakan di sini, Prof. Selain dari kejuruannya juga, dari sisi keagamaannya juga, dan juga dari sisi kedisiplinan juga sudah cukup bagus sih kalau di sini, Prof. Nah, mungkin saya sedikit boleh menambahkan Pak Randi tadi, Prof. Boleh? Ya, silakan Pak. Ya. Nah, kebetulan saya juga dulu ya pernah melakukan sebuah bisnis ya, bisnis dalam bidang IT, bidang komputer. Nah, di sini mungkin share pengalaman saja. Nah, dulu saya pernah melakukan itu di sebelum COVID ya. Nah, penjualan juga cukup bagus dan kompetitor di sininya juga bagus. Nah, jadi antara saya dengan kompetitor yang lain itu nggak jauh jaraknya. Jadi saya buka toko. Nah, karena melihat dari segi penjualan saya bagus, terus servisnya juga bagus. Nah, jadi ada seorang tetangga juga yang mau mendirikan di situ untuk membuka toko komputer juga, Prof. Jadi seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti inilah yang tadi strategi-strategi manajemennya seperti apa ya. Jadi hal ini sudah saya terapkan, Prof. Yang pertama sekali itu SWOT itu pernah saya lakukan juga ya. Kita melihat kekuatan lawan, kelemahan lawan dan lain sebagainya ini dalam tanda kutip yang positif. Nah, untuk mengetahui nanti apa saja kelemahan daripada kita dan lain sebagainya dengan menganalisis SWOT itu. Nah, yang kedua, kita membuat situs yang memang menarik untuk peminat ya. Jadi peminat yang mau beli di kita boleh pesan lewat online, tapi lewat situs web kita khusus, tidak melalui marketplace lainnya. Sehingga nantinya orang-orang yang di luar sana bisa untuk memesan walaupun dia di luar Pulau Jawa, seperti itu. Nah, setelah itu kami melangkah lebih jauh, membuka cabang ya. Nah, ini posisi pasar juga sangat menentukan kemarin. Nah, kami membuka kebetulan di situ sangat jauh dari segi penjualan komputer ataupun laptop ataupun servis ya. Nah, di situ sangat maju sekali, Prof, pada saat itu. Nah, ternyata posisi pasar ini menurut saya sangat menentukan ya, sehingga nantinya penjualan dalam tanda kutip itu sangat maju ya. Nah, yang selanjutnya ini harga penawaran, Prof. Ini juga tidak kalah penting pada saat kami melakukan sebuah bisnis komputer, laptop dan lain sebagainya. Nah, ini harga penawaran kami mungkin di bawah harga penawaran dari kompetitor-kompetitor lainnya, sehingga banyak pengunjungnya yang datang ke kami yang beli bahkan
ada beberapa kantor ya perusahaan yang khusus memesan di kami ataupun di sekolah-sekolah banyaknya. Kami kemarin hampir 1 bulan itu kehabisan stok pada saat itu. Nah, jadi sampai kami melakukan sebuah inovasi ya, bekerja sama dengan kemarin kerjasama dengan Bea Cukai khususnya. Nah, kami melakukan pengambilan barang di Bea Cukai pada saat itu. Kebetulan harga-harga yang di Bea Cukai itu sangat murah sekali, ya. Sehingga keuntungan-keuntungan walaupun kami jual murah pada saat itu, nah, kami mendapatkan sebuah keuntungan yang lumayan besar lah. Nah, yang terakhir mungkin kemarin kami menerapkan sebuah kami membuat media sosial nih, ini yang paling penting untuk penawaran kepada klien-klien kami membuat sebuah media sosial yang sangat menarik, ya. Terus membuat peminat pada saat itu bertambah. Nah, akan tetapi ada beberapa kendala sih pada saat itu. Kebetulan kami mainnya di laptop yang second dan baru. Nah, kebetulan second ya, karena kalau yang baru posisi pasar pada saat itu semua konsumen sudah tahu harganya dan juga keuntungan untuk kami itu sedikit lah. Nah, kalau kami bermain di yang second itu alhamdulillah banyaklah, bisa 3-5 kali lipat dari yang baru seperti itu. Tetapi kalaupun posisi pasarnya kita main yang bekas ataupun second, itu kendalanya kemarin kami mengambil hari ini dalam kondisi bagus. Nah, ada kalanya besok atau lusa posisinya menjadi mati. Itu kendala-kendala yang kami hadapi pada saat itu. Apakah komponen-komponen di dalamnya error ataupun yang lainnya. Nah, itu menjadi sebuah bahan pertimbangan kita semua sih. Nah, itu sharing saja bagaimana cara kami kemarin itu menganalisis kompetitor, sehingga penjualan-penjualan yang kami lakukan bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah sampai sekarang sudah keluar pulau sih Prof. Alhamdulillah sudah banyak konsumen ya. Khususnya di NTB sudah banyak pangsa pasar di sana, sampai ke Papua sudah ada sekolah-sekolah yang memang memesan di kami. Nah, seperti itu sih namanya ya, berbagi pengalaman lah untuk analisa kompetitor daripada penjualan kami kemarin. Terima kasih. Bagus lah. Ya. Bagus ini pengalaman juga ya. Bagaimana tadi ada barang second ya, barang second itu justru banyak peminatnya ya. Dibandingkan dengan barang baru. Karena memang kayak begini Pak, sekarang orang membeli mobil, lebih enak membeli mobil bekas daripada mobil baru. Nih, contoh nih, mobil baru misalkan seharga 600 juta. Begitu dia dipakai hanya beberapa saat, dijual lagi, harganya tidak 600. Tapi masih grace, gitu. Masih bagus. Ya kayak gitu. Jadi orang, memang orang mungkin kebanyakan uang atau gimana, membeli mobil itu hanya sekedar pakai sebentar, udah itu jual lagi. Kita sebentar lagi. Itu harganya bisa jatuh lebih daripada 10%. Jadi kalau misalkan 600 itu bisa harganya 525, itu 540 itu harga. Tapi masih bagus gitu, masih bagus. Nah, mungkin juga untuk laptop sama komputer yang lain juga sama seperti itu. Bagaimana Pak Ardiansyah memanfaatkan peluang low cost itu ya, low cost itu, tapi dengan produk-produk yang bagus. Nah, itu juga salah satu strategi, Pak. Bagaimana strategi kita berjualan, ya, sehingga bisa saja itu strategi berjualan itu bisa dengan dua hal tadi, dengan harga murah atau dengan diferensiasi. Kemudian yang tidak kalah uniknya tadi mengenai di sekolah, bagaimana keunikan di sekolah. Jadi kan saya sampaikan bahwa diferensiasi itu adalah bagaimana sebuah sekolah mempunyai
hal yang unik yang menjadi daya tarik masyarakat secara umum. Nah, saya memberikan gambaran di Universitas Pakuan. Universitas Pakuan itu memang perguruan tinggi yang berbeda mungkin dengan UNIDA dan WIKA ya. WIKA dan UNIDA itu adalah pesaing Pakuan juga. Tapi berbeda pangsa pasarnya karena mereka membuka perguruan tinggi basisnya adalah basic agama ya, agama. Jadi Universitas Ibnu Khaldun itu. Di situ lebih banyak pada kurikulumnya lebih banyak menyentuh pada hal yang religius. Demikian juga di UNIDA. Nah, kita punya tersendiri. Mungkin kalau dengan IPB ya kita bersaing dengan IPB. Tapi saya mengatakan bahwa Unpad mencoba gali kearifan lokal yang dimiliki untuk dijadikan sebagai tata kelola dalam organisasi atau tata kelola dalam pergaulan komunikasi. Jadi kearifan lokal itu dijadikan sebagai momen kita. Makanya kita menggunakan kearifan lokal seperti Siliasi, Silasa, Silasu, kemudian Cikal Caktingang Batu, Laut dari Legok, gitu kan. Jadi si dosen itu di dalam memberikan materi kepada mahasiswa harus seperti cai karacak. Cai karacak itu cai air yang menetes, yang sejuk, yang terus-menerus, yang tidak bosan-bosannya, dengan kehalusannya ya, softnya, kehalusannya itu. Seorang dosen demikian bisa membentuk karakter siswa yang tadinya keras bisa jadi lembek. Ya seperti begitu. Jadi itulah keunikan yang dimiliki oleh ini. Sama dengan tadi Unindra juga, di Unindra ada mata kuliah yang berkaitan dengan sejarah PGRI, keguruan dan sebagainya. Orientasinya tentunya kepada pembentukan dia LPTK ya, LPTK. Unindra itu LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan, tapi memang punya ciri khas tertentu. Beda dengan UHAMKA juga, UHAMKA beda lagi. Ya. Mungkin juga dengan tadi digolongkan di apa disebut apa tadi? Saya lupa. Yang dengan Trisakti, dengan apa itu? Oh, BIPA, Pak. Itu BIPA. BIPA. Iya. BIPA. Jadi Unindra baru ada BIPA-nya dan kebetulan saya bantu untuk pembuatan apa yang namanya dari modulnya, kemudian programnya, kemudian semuanya lah kayak istilahnya manajemenin dulu gitu sementara saat ini gitu dan itu emang akhirnya saingannya untuk masalah BIPA yang sekitar gitu ya itu ada di BIPA UI, BIPA Trisakti, BIPA UNJ, BIPA Atmajaya. Jadi memang mereka sudah start duluan sementara BIPA Unindra ini baru mulai sehingga harus dipikirkan adalah kayak ya itu tadi keunikannya, kemudian pastinya dengan harga kompetitif dan memang dia karena Unindra itu sudah terkenal dengan murah gitu. Jadi memang harus harga yang dibuat di Unindra itu masuknya masih yang murah gitu sehingga tetap tidak meninggalkan karakteristik Unindranya yang memang murahnya itu loh Pak. Nah itu juga salah satunya. Jadi ketika belajar ini ya saya jadi belajar banyak juga karena bantu-bantu untuk pembuatan apa untuk mengatur pipa Unindra ini akan besarnya seperti apa, lalu langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan pada saat berikutnya gitu sih Pak. Itu tadi kalau di Unpad sendiri ada BIPA Pak? Ada pasti. Bentar, saya cek dulu. Ini Ya. yang BIPA yang dimaksud itu bentar. Karena beberapa singkatan ya. Ya, nanti saya mencoba keunikan dari Pakuan itu begini, Pak Randi. Dulu ketika medsos ini berkembang, ya berkembang itu pada tahun mulai itu sekitar tahun 2008-an.
kita mencoba membuat satu program yang bisa menarik si milenial ini. Jadi di situ pakai komunikasi, pakai Instagram, komunikasi pakai Telegram, komunikasi pakai pokoknya memanfaatkan semua ini, termasuk YouTube, termasuk juga kita bagaimana menggunakan blog tertentu ya, yang supaya bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah di situ keunikan kita juga dikatakan sebagai keunikan karena memang pangsa pasar ketika si kaum milenial ini lebih tertarik kepada perguruan tinggi yang memang boleh dikatakan gaul gitu ya, gaul. Nah, termasuk dosen-dosennya. Jadi dosen-dosen yang gaul itu dosen-dosen yang kayak gimana ya. Jadi bukan berarti bahwa yang gaul itu yang metal yang apa, bukan ya. Yang gaul itu bahwa kita tidak menutup kemungkinan ikut serta larut di dalam pergaulan mereka ya. Jangan sampai kita kalah set. Istilah-istilah muda-muda sekarang itu kan banyak ya, yang istilah-istilah yang memang kita juga harus paham terhadap mereka. Nah seperti begitu. Ini salah satu diferensiasi. Ada lagi yang lain? Mohon izin, Prof. Ya, Pak Lutfi, silakan. Sedikit bercerita sebelum berakhir terkait analisis persaingan ya, Prof. Kebetulan saya tahun 2015, Prof, membuat sebuah yayasan di kampung. Awal mulanya hanya 10 murid itu awal mulanya, ceritanya itu awal mulanya 10 murid, dan persaingan di daerah PAUD ya, ini terkait PAUD, Prof. Saya membuka PAUD dulu, terlebih PAUD dulu siswanya 10 murid, ada bangunan terus ada siswa 10 murid. Nah, setelah itu saya membuat sebuah strategi di mana membuat keunikan bahwasanya bukan hanya anak didiknya yang belajar, Prof, di situ, dan orang tuanya juga ikut belajar. Artinya ketika anak didiknya belajar di kelas, di ruangan, orang tuanya ikut belajar. Belajarnya terkait keagamaan ataupun terkait keterampilan. Waktu itu membuat sebuah samak ya, kalau bahasa Sundanya, Prof. Samak ya, kayak gitu. Kalau bahasa Sunda samak itu tikar ya, membuat tikar. Ya. Jadi dari situ muncul obrolan dari orang tua. Wah, yang saya dengar di sana kita masukkan ke PAUD, tapi kita ikut keterampilan mendong, membuat tikar, dan orang tuanya juga dapat uang dari situ, dari membuat tikar itu, karena kita sediakan beberapa alat tikar, beberapa alat untuk menganyam tikar itu, nanti kalau udah jadi ya bisa dijual gitu ke kita gitu. Nah itu salah satu yang strategi yang waktu itu saya utarakan. Nah, dari obrolan orang tua, lama-kelamaan bertambah lagi itu murid. Sampai saat ini kita di kampung itu tidak bisa menerima murid, karena kapasitas guru dan kapasitas ruangan hanya 50 murid. Jadi saat ini kita menerima over murid 60, karena gurunya juga kurang, ruangan kurang, dan tempat keterampilan juga kurang, tidak ada. Jadi saat ini setiap tahun itu kita tidak bisa menerima banyak. Biasanya di bulan Maret aja sudah penuh. Sebelum Juli mulai itu biasanya sudah penuh. Itu salah satu pengalaman saya waktu itu membuka sebuah yayasan, dan yayasan itu hanya berbentuk PAUD. Nah, dan uniknya itu ya antara orang tua dan murid itu bersamaan itu. Orang tuanya juga dapat menghasilkan dari segi mendong. Kalau di kampung kan jarang bekerja orang tuanya ya. Jadi ikut. Jadi kan siswanya jam 8 masuk sampai jam 10 apa jam 11 seperti itu. Nah, si orang tuanya itu sambil
bikin keterampilan, kalau udah jago bisa buat sendiri gitu, nanti jual ke kita seperti itu. Dan ada juga bordir, itu bordir usaha sepupu saya, bisa belajar di situ. Nanti kalau misalkan sambil senggang waktu 3 jam itu ya bisa ngebordir, jadi dapat lumayan juga. Artinya bukan hanya muridnya yang belajar, tapi si orang tuanya juga belajar, sehingga mereka pada anteng. Bahkan siswanya udah keluar aja mereka masih pada datang. Siswanya udah keluar masih pada datang, yaitu kerja. Jadinya jadi kerja orang tuanya seperti itu. Dan rencana mohon doa, Prof, insya Allah saya pengen membuat SMP-nya. Kita sudah melihat tanah-tanahnya dan pengen membangun SMP-nya ke depannya. Karena SD di depan rumah tidak mungkin buat SD karena di depan rumah udah ada SD, jadi rencana langsung ke SMP. SMP daerah situ agak jauh soalnya. Daerah kampung saya ke SMP-nya agak jauh, naik angkot dan naik sebagainya. Seperti itu. Dan itu pengalaman aja sedikit aja, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Lutfi. Itu daerah mana Pak Lutfi? Tasikmalaya, Prof. Oh, iya. Tikar. Tikar. Dulu kalau memang orang Tasik, kalau memang mengkreditkan itu tikar diantaranya. Iya, salah satunya. Ya. Tapi ini satu keunikan lagi, jadi orang tua merasa involved di dalam pembelajaran siswa karena memang dia punya pengetahuan, mungkin juga bisa sharing. Di Jepang itu ada orang tua yang memang sudah tidak atau udah lepas dari keluarga ya, sudah mungkin oleh anaknya sudah dibiarkan saja dia harus mandiri. Tapi orang tua tersebut ingin eksis, maka dia masuk ke dalam sekolah-sekolah dan memberikan pelajaran kepada sekolah-sekolah berdasarkan pengalaman dia gitu, pengalaman pada dia. Nah ini juga mungkin ini bisa dikaitkan sebagai satu keunikan dari sekolah yang Pak Lutfi sampaikan, sehingga guru-guru atau orang tua itu merasa senang dan berlimpah muridnya ke situ ya. Wah, di sekolah ini ada keunikan untuk membuat ini kerajinan yang mungkin itu secara tradisional itu harus dilembagakan, Pak, ditransfer kemampuan untuk membuat teknologi samak, tikar itu dengan handmade ya, dengan buatan tangan. Kan ada yang mesin, ada tangan itu. Gitu. Di Jepang itu seperti bikin kertas dari apa itu? Origami ya, origami. Itu dibudayakan turun temurun ya dari orang tua itu. Saya pernah berkunjung ke museum itu, mereka mengajarkan itu dan si turis itu diajarkan seperti itu. Ya, diajarkan bagaimana membuat burung-burung, bagaimana membuat ini dan seterusnya itu ya, diajarkan seperti itu. Jadi itu sekolah yang memang menurut saya unik, berbeda dengan yang lainnya. Sekolah-sekolah unik lagi di Indonesia mana kira-kira yang unik itu? Yang unik. Muhammadiyah ya, ada keunikan khusus ya. Kemudian saya tidak tahu kalau di sekolah-sekolah NU sekarang ada perguruan tinggi yang NU ya. Ada juga. Banyak sekarang itu. Yang uniknya apalagi nih? Urinda tadi sudah ada keunikannya. Kemudian di SMK Pak Ardiansyah juga ada. Ini pengalaman yang lain dari Bu Iis barangkali. Ya, Prof, izin Prof. Mungkin di sekolah anak saya kali ya, Prof. Anak saya sekolahnya di SDIT, dan keunikan di sekolah SDIT ini untuk harga sekitaran di Depok di sini itu untuk pembiayaan SPP-nya untuk SD itu tergolong yang terjangkau, karena SDIT di Depok sudah mencapai di atas 1 jutaan. Tapi kalau untuk SDIT ini masih belum menembus 1 juta untuk SPP-nya aja gitu ya, Prof. Jadi untuk dari segi biaya sekolahnya ini agak lebih terjangkau. Tapi tidak menjadikan kualitasnya menurun. Kenapa? Karena setiap tahun itu sudah antri banyak yang mau masuk sekolah ini gitu. Jadi kalau mau masuk sekolah SDIT Rahmania ini harus tahun sebelumnya udah daftar gitu. Kalau ada yang nggak masuk, nanti dia sekarang sudah bikin 2 sekolah, Prof. Jadi karena udah membludak siswanya, akhirnya mereka buat SDIT Rahmania 1 gitu. Saking banyaknya, jadi mereka sekarang udah bikin ada 2 sekolah.
Nah, ini juga menjadi sempat kecemburuan juga nampaknya di lingkungan di Depok di sini, karena melihat sebenarnya SDIT yang lain kan masih banyak gitu, tapi dia membuka sekolah SDIT dengan SDIT Rahmania 1 gitu ya. Jadi ada versi yang baru lagi gitu, meskipun sama-sama aja, tapi mungkin ciri khasnya katanya sih keunikannya yang di Rahmania 1 ini lebih ke bilingual seperti itu. Nah, jadi ciri khas dari sekolah di sini itu sudah pasti menekankan pendidikan agama dengan harga yang murah dan kualitasnya tetap terjaga, kepercayaan dari masyarakat juga sangat dipercaya. Hal ini terbukti dari banyaknya siswa-siswa di SDIT ini yang selalu mengikuti kompetisi atau lomba-lomba, baik lomba akademik, lomba olahraga, maupun lomba tahfidz dan lain-lain lah yang terkait dengan kejuaraan lomba tingkat kota begitu ya, itu dia selalu mengirimkan dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain seperti itu. Nah, tapi di sisi lain saya jadi melihat bahwa ini kan sekolahnya ramai peminatnya, banyak yang interest begitu ya, terus juga bagus, tapi kok setiap tahun rasanya kok ada aja guru yang resign. Nah, ini menjadi pertanyaan saya, apakah kesejahteraan gurunya ini kurang difikirkankah oleh yayasan begitu? Karena sayang sekali kan yang menjadi tombak kualitas mutu pendidikan sekolah ini maju otomatis dari gurunya juga gitu. Nah, sayang juga kalau kesejahteraan gurunya itu tidak difikirkan oleh yayasan, kan ini swasta gitu ya, Prof. Nah, jadi itu sih maksudnya menjadi pertanyaan saya juga, dan jadi kira-kira apakah sudah mencapai UMR kah di sini guru-gurunya? Karena saya ngeliat gurunya tuh kayaknya capek banget, Prof. Dari jam 7 sampai jam 4 sore dia udah standby begitu ya, pulang perginya gitu. Terus belum lagi kalau udah sampai rumah, gurunya suka share-share tentang pembelajaran besok lah, apalah semuanya gitu. Jadi di rumah pun kayaknya tetap pantau dari WA seperti itu. Gitu sih Prof untuk sekolah yang ada di anak saya itu di sekolah Rahmania, yang menurut saya perencanaannya sudah bagus, namun ada sisi lain yang menjadi pertanyaan saya juga sebenarnya, kenapa setiap tahun tuh selalu ada aja gitu, dan itu nggak cuma 1-2, bisa nyampe 4. Jadi tiap tahun pun juga suka ada lowongan untuk pekerjaan guru di sekolah itu, karena kekurangan juga. Gitu Prof. Terima kasih Prof. Saya di mute. Ini Ar-Rahmania bukan? Prof? Ar-Rahmania bukan? Rahmania, Prof. Rahmania, bukan Ya. Ar-Rahmania, bukan Ar-Rahmania. Bukan. Saya tadi mau tanya karena saya siapa? Kalau Ar-Rahmania, ada sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan Ar-Rahmania itu di Depok. Tapi itu dia di Sawangan, Prof. Yang itu, Sawangan, yang beda sekolah lagi ya? tinggi. Beda lagi, Prof. Ya, oke. Baik, Bu, itu kan mungkin saja guru-gurunya juga banyak bekerja, ya, mengeluarkan banyak tenaga, tapi tidak sesuai dengan imbalannya, gitu ya. Ya, apresiasinya kurang ya, Prof. Ya, salah satunya karena memang kalau dilihat dari total quality management, guru itu adalah merupakan customer. Jadi Anda semua juga customer, gitu. Jadi walaupun sebagai customer tersier ya, tersier. Jadi kita harus dipelihara. Guru, dosen itu harus dipelihara. Dipelihara itu maksud saya bukan dipelihara dimandikan segala macam. Dipelihara itu di apa istilah dipelihara itu bukan dimanjakan sebetulnya, supaya dia tidak dibajak sama yang lain. Sekarang itu Anda sebentar lagi lulus S3 dibajakin sama perguruan yang lain. Karena kelak itu nanti itu kalau misalkan tahun 2025 katanya itu ada ketentuan nantinya yang akan keluar bahwa dosen itu minimal harus S3 gitu. Jadi S2 itu sudah mulai ini. Sekarang Unpad aja hanya baru berapa persen. Dari 450-an mungkin baru 150-an. 30%-nya yang sudah S3. Lebihnya S2. Makanya sedang di sekolah-sekolahkan itu. Nah, kemarin ketika masa saya itu ada sekitar 90 orang
dosen sudah lulus S3 masa saya. Kemudian selebihnya ada 100 lebih itu yang sedang melanjutkan S3. Jadi ini adalah satu persaingan ya, persaingan. Nanti kalau misalkan Anda punya sekolah, punya apa, ya harus dipelihara guru. Jangan sampai dibajak sama yang lain. Nah itu mungkin resignnya itu mungkin dia, ini guru bagus, Anda pindahlah ke sekolah kami, nanti Anda dikasih gaji ini. Ya sekarang siapa yang tidak terikat dengan email-email itu ya, iming-iming itu gitu, iming-iming gaji dan sebagainya. Baik, ada lagi. Saya belum menjawab tadi Pak Randi mengenai BIPA. BIPA itu apa, dilembagakan sebagai apa, bahasa Indonesia penutur asing bukan? Benar, Prof. Benar, Prof. Iya. Nah, kalau dilembagakan di Unpad nggak ada, tapi kalau dosen-dosennya yang pergi ke Korea segala macam, termasuk ke Jepang, itu ada sebetulnya. Karena sebetulnya kalau mau kita membuka lembaga BIPA itu biasanya untuk orang-orang asing yang bekerja di Indonesia, belajar bahasa Indonesia, itu melalui perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah di Unpad secara khusus tidak, tapi kalau misalkan ada perorangan silakan ya, dosennya mungkin cari tambahan. Ya benar, Prof. Belum dilembagakan. Ya. Karena BIPA Kemendikbud ini juga memang disupport ya, karena ini berkaitan dengan orang-orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau dosen kita yang di Korea sekarang udah 4 tahun itu, ada salah seorang dosen, dia cuti di luar tanggungan aja. Dia sudah menetap di sini, bahkan suaminya juga, dia juga kuliah. Suaminya juga kuliah di sana, dia menyelesaikan S3-nya. Iya. Baik, ada lagi? Ada lagi, Pak Rendi, ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah cukup, Prof. Nah, jadi kesimpulannya di dalam konsep kompetitif strategik ini, Anda bisa memilih harga murah tapi kualitas bagus atau dengan ciri khas tadi. Kalau saya kemarin ketika ada penerimaan mahasiswa baru tahun berapa gitu, waktu tahun 2020 ya, 2020 itu kan ada COVID itu ya, ada COVID. Kemudian bermunculan lah gitu ya, perguruan tinggi di sekitar Unpad ya, ada yang membebaskan, bahkan bisa di korting 50% gitu ya. Bukan dibebaskan, dicicil boleh, tapi di korting 50%. Jadi kami mendiskon 50% untuk mereka yang ini. Nah kemudian Pak Rektor dari Unida bertanya sama saya, Unpad bagaimana Pak? Unpad sekarang tidak menurunkan, tidak memberikan diskon, tapi kita akan memberikan kemudahan kepada mereka untuk bisa mencicil biaya, atau dengan mereka yang memang bisa ditimpa tentang COVID itu, atau menderita atau kena korban COVID itu bisa dibebaskan dari biaya. Tapi kan tidak semua masyarakat itu terkena dampak COVID itu. Yang dibebaskan dampak COVID begini, orang tuanya kena PHK karena memang ini, nah itu, jadi dia seperti itu. Bukan karena dia sakit COVID, bukan. Terkena dampak COVID. Secara ekonominya dia nggak punya kemampuan, tapi ingin kuliah. Tapi itu harus melalui satu tahapan, misalnya dia prestasinya harus bagus dulu, baru dibebaskan. Kemudian yang kedua, memang kita juga memberikan diskon kepada mahasiswa, itu disebutnya bukan diskon. Apa itu Bu? Disebutnya itu bukan relaksasi ya, relaksasi ya namanya itu. Pokoknya dikasih satu ini tidak setiap tahun, hanya tahun-tahun tertentu ketika 2020 dan 2021. Ini salah satu contoh kita menurunkan tapi tidak ini. Kita boleh murah tapi tidak murahan gitu lah kira-kira. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada yang didiskusikan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas penampilan Pak Randi, yang memang cukup pelik, Pak, cukup pelik.
tidak mudah. Saya juga masih meraba-raba itu isinya. Ini ada yang bertanya, Bu Halimatul Saidah, Sadiah. Itu tepuk Tepuk tangan. tangan, kayaknya. Saya Prof. ngasih applause Tepuk buat Pak tangan, Randi. Prof. Oh, tepuk tangan atau jangan. Saya berikan tepuk tangan Pak Randi. Selamat ya.